Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan bacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin. Pernyataan yang jelas tentang kesalahan-kesalahan orang yang salat. Berkata penulis, hafizahullah, di antara kesalahan orang salat adalah tarku du'a al-istiftah wal isti'adzah qabla qira'at al-Fatihah. Itu meninggalkan membaca doa istiftah dan meninggalkan bacaan isti'adzah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tidak mengucapkannya sebelum membaca Al-Fatihah. Katsir min al-awam min awamil al-musallin yatrukuna du'a al-istiftah lis-salati wal isti'adzah. Kebanyakan orang awam dari kaum muslimin yang salat, mereka meninggalkan doa istiftah ketika salat dan juga meninggalkan isti'adzah. Wa dzalika min mustahabbat as-salat. Padahal membaca doa istiftah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sering kita dengar doa iftitah, ya kan? Yang benar itu istiftah. Ini istilah dari para ulama, baik fuqaha maupun ahli hadis. Dan ini termasuk mustahab. Perkara-perkara yang mustahab. Mustahab itu disukai di dalam agama Islam. Wal-zahir masyru'iyyatul isti'adzah bi kulli raka'ah. Ini sudah pernah kita bahas di sifat salat Nabi, bahwa yang benar bahwa isti'adzah yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim minimal. Lengkapnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setiap membaca Al-Fatihah dan setiap rakaat itu disyariatkan karena dalilnya keumuman daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kau mau membaca Al-Qur'an, hendaklah kau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini adalah mazhab al-asah fi madhhab Syafi'iyah, yaitu mazhab yang paling kuat dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, wa rajjahahu Ibnu Hazm, dan dipilih pendapat ini oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi antum kalau salat usahakan baca istiftah, kemudian baca apa? Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena di dalam doa istiftah dan isti'adzah itu bagus, isinya doa atau tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesalahan berikutnya, takrir Al-Fatihah, itu mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Yukrahu lil musalli takrirul Fatihah. Makruh bagi orang yang salat mengulang-ulang dalam satu rakaat, maksudnya membaca Al-Fatihah diulang-ulang. Kullan aw ba'dha, baik secara keseluruhan atau sebagiannya diulang-ulang. Li'annahu lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam wa la ashab. Sebab tidak pernah dinukil pengulangan itu Al-Fatihah dari Nabi maupun dari sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat radhiyallahu anhu. Wa hadha madhhab jumhurul ulama. Dan ini merupakan pendapat
mayoritas para ulama. Wa alaihi la'immatul arba'ah. Dan ini juga pendapatnya para imam yang 4, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Wa fi butlani salati bihi khilaf. Dan mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah itu apakah membatalkan salat? Ini ada khilaf di antara ulama. Tapi wala a'lamu lahu dalila. Dan tidak ada dalil yang menyatakan batalnya salat. Gara-gara apa? Mengulangi bacaan Al-Fatihah. Wa huwa 'inda al-Hanabilah, ini pendapatnya mazhab Hanabilah, itu Hambali. Wa in karraraha sahwa sajada lis-sahwi 'inda al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah. Jika dia mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah karena lupa maksudnya apakah dia sudah baca Al-Fatihah apa belum, maka dia mengulangi lagi bacaan Al-Fatihah itu, maka hendaklah dia sujud sahwi menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wa kadza in karraraha 'amda 'inda Syafi'iyah. Begitu pula apabila seseorang mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah dalam satu rakaat karena sengaja, bukan karena lupa, apakah dia baca apa belum, terus dia ulangi, tapi dia sengaja mengulangi lagi, maka ini sujud sahwi. Hendaklah dia sujud sahwi menurut mazhab Syafi'iyah. Wa ya'thamu 'inda al-Hanafiyah. Dan menurut mazhab Hanafiyah, mengulang-ulangi dengan sengaja itu adalah dosa. Wa alaihi, oleh karenanya, i'adatus salati li raf'il itsm. Orang yang mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah dengan sengaja, hendaklah dia mengulangi salatnya. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Kenapa? Li raf'il itsm, untuk mengangkat dosanya. Wa yahrumu takriruha 'amda 'inda al-Malikiyah. Dan diharamkan mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah dengan sengaja menurut mazhab Malikiyah. Wala tabtul bis salat, tapi tidak batal salat, tapi haram. Wa in karraraha sahwa, jika dia mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah karena dia lupa apakah dia sudah baca apa belum, kemudian dia mengulangi, sajada lis-sahwi, hendaklah dia sujud sahwi sebelum salam. Wa la'allahu rajih. Dan ini adalah pendapat yang kuat, yang paling kuat. Itu jemaah sekalian. Makanya seorang yang sholat, hendaklah dia menghadirkan niat dalam hatinya. Apa niat apa? Bahwa dia sedang diperintah oleh Allah dan dia mengharapkan wajah Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah pentingnya isti'adah, supaya dia tidak digoda sama syaitan. Sebab syaitan datang kepada orang yang salat dan mengatakan, kamu tadi belum baca Al-Fatihah, padahal dia sudah baca Al-Fatihah. Antum pernah gak ya kan lupa apakah sudah baca Al-Fatihah apa belum? Pernah kan? Ah, sudah. Makanya di sini pentingnya isti'adzah. Lupa di sini terutama bagi orang yang salat sendirian. Kalau sama makmum sudah ikuti imam sudah. Saya belum pernah melihat ada imam mengulangi Al-Fatihah, kecuali karena tersedak ketika baca ayat dalam Al-Fatihah dia kurang lengkap, itu diulangi lagi sama dia. Nah, kalau itu nggak apa-apa ya, karena keselak. Baik, kemudian kesalahan berikutnya, raf'ul basari ila sama' atau an-nazar ila ghair makan sujud. Termasuk kesalahan orang salat adalah
Mata ini melihat ke atas. Jadi kalimat sama itu artinya atas secara bahasa. Jadi kalau sholat begini ya, itu dilarang ya ikhwan. Atau melihat ke selain tempat sujud, ngelirik sana. Nah itu nggak boleh ya ikhwan. Wa min akhta'il musallin, di antara kesalahan orang yang sholat, rafa'ul basar ila sama, awin nadharu ila al-imam, ila al-amam, aw 'ala al-yamin wa al-shimal, mimma yusabbibu as-sahw wa hadith an-nafs. Yaitu kesalahan orang yang sholat, dia melihat ke atas, matanya itu lihat ke atas, atau melihat ke arah imam, depan, ke arah depan, ya, atau melihat ke kanan atau ke kiri. Dan inilah yang menyebabkan lalai, lupa, dan ada bisikan-bisikan syaitan dalam hati. Wa qad warada al-amr bi khafd al-basar an-nadhar ila mawdi' as-sujud. Sudah ada dalil perintah untuk kita menundukkan pandangan ketika sholat dan melihat ke arah tempat sujud. Illa fi halatil julus at-tashahhud, kecuali ketika dalam kondisi duduk tasyahud. Kalau bahasa kita tahiyat, awal dan akhir. Fa inna an-nadhara yakunu ila al-isyara sababah, maka mata melihat kepada jari telunjuk kanan ketika isyarat. La yatajawazuha, tidak melewati itu. Ini melihat ini ketika tahiyat. Ya ikhwan, dilihat ini. Tidak lebih daripada itu. Faqad thabata fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salat. Telah sah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. La yujawizu basaruhu isyaratahu. Bahwa pandangan Nabi, matanya Nabi ketika salat sallallahu alaihi wasallam tidak melewati, tidak melebihi isyaratnya. Jadi melihat kepada telunjuk kanannya ketika duduk tahiyat. Wa su'ila Al-Izz bin Abdussalam ay hujjah liman yaqulu yustahabbu lil musalli an yanzura fi ruku'ihi ila qadamihi wa fi sujudihi ila anfihi وفي قعوده إلى حجره من حديث أو أثر أو حكمة. Seorang ulama namanya Al-Izz bin Abdussalam, terkenal ini ya ikhwan, Al-Izz bin Abdussalam, yang digelari oleh para ulama Sultanul Ulama. Ya, dia ulama tapi dia juga seorang pejabat. Mana dalilnya terhadap orang yang mengatakan disunnahkan bagi orang yang sholat untuk melihat ke kakinya, telapak kakinya, ke punggung kakinya ketika rukuk, dan melihat ke hidungnya ketika sujud. Wallah ya akhi, melihat hidungnya ini susah ya kawan. Melihat hidung ketika sujud. Wa fi qu'udihi, dan ketika duduk ya, melihat ke pahanya. Apakah ada hadisnya atau perkataan sahabat atau ada hikmahnya? Fa'ajaba fil fatawa ma nassahu, maka beliau menjawab dalam bukunya Al-Fatawa,
Laisa hadza qaulan sahihah. Ini bukan perkataan, bukan pendapat yang sahih. Wala hujjah, dan tidak ada dalil liqailihi, bagi yang mengatakannya, min kitabin, baik dari Al-Quran wala sunnah, maupun dari sunnah. Coba perhatikan ya. Beginilah jawaban ilmiah dari para ulama. Salah satunya di sini adalah Al-Izz bin Abdus Salam rahimahullah. Bahwa beliau mengatakan salat dengan melihat ke kaki atau punggungnya kaki ketika rukuk, atau melihat hidung ketika sujud, itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalil yang memerintahkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita itu kalau berbuat dalam agama, kita itu harus tahu bahwa itu ada perintah dari Al-Quran atau hadis. Jika tidak ada, jangan dikerjakan. Inilah yang dimaksud dengan imtithal lil awamir, melaksanakan perintah. Jelas kalau perintah itu harus ada ayatnya maupun hadisnya. Apabila tidak ada ayatnya maupun hadis yang menyuruh, ya jangan dikerjakan. Yaitu sholat melihat apa? Punggung kaki, dan sujud melihat ke hidung. Bayangkan sujud melihat hidung, kero ya akhi, suwe-suwe, ya kan? Nah, ini mempersulit umat ini. Sujud mata melihat ke hidung, mempersulit ini. Ada lagi sebagian orang ketika rukuk, yaitu telapak tangannya itu bukan pada lututnya, tapi di betisnya, seolah-olah itu lebih menunduk. Padahal itu nggak nyunnah, nggak ada perintah juga. Sunnahnya tangan di mana? Lutut, di lutut. Bahasa Jawanya dengkul. Ya kan, karena ada sebagian orang nggak ngerti lutut ya, dipikir lutut itu adalah di bawahnya dengkul. Jadi harus diperjelas kalau berbicara kepada kaum muslimin. Baik ya. Selanjutnya, kemudian beliau mengakhiri fatwanya dengan kalimat wallahu a'lam. Ini tawadhu, wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu. Jadi setelah berusaha menjawab berdasarkan keterangan yang ilmiah, ya, maka setelah itu beliau mengatakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Ini tawadhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-iltifat di salat. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat. Qala, huwa ikhtilisu syaitan min salatil 'abd. Itu adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap sholatnya seorang hamba. Bayangkan, seorang kalau sholat harusnya kan melihat ke tempat sujud, tapi dia noleh. Itu dia sedang digoda sama syaitan, sedang dicuri sholatnya oleh syaitan. Begitu ya kawan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim, ishtadda qawluhu fi dhalik,
Kata Rasulullah SAW, kenapa ada kaum yang melihat ke atas, matanya melihat ke atas ketika sholat. Dan Rasulullah marah dan keras ucapannya dalam masalah ini. Sampai beliau berkata setelah itu, la yantahunna an dzalik au la tukhtafanna absaruhum. Harus mereka berhenti dari melihat ke atas ketika sholat, atau jika tidak berhenti, mata mereka akan disambar, diazab. Nasallahu salamatul afiyah. Itu jangan sekali. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi as-salat ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Iya. Yang pertama tadi riwayat Bukhari, yang kedua riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, harus berhenti orang-orang yang mengangkat kepalanya atau matanya melihat ke atas ketika berdoa, ketika sholat. Ya, orang sholat itu berdoa ya, baca Al-Fatihah itu ya doa, doa istiftah ya doa, isti'adzah juga doa, baca Al-Fatihah juga doa, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Maka ketika berdiri itu, ketika sholat, Nabi melarang keras matanya orang itu melihat ke atas. Jika dia tidak berhenti dari melakukan itu, maka matanya akan disambar. Masalah salamatul afiyah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah semoga Allah meridhoinya berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salat aw la tarji'u ilaihim. Ini hadis riwayat Muslim dan yang lainnya sahih dari Jabir. Nah sekarang dari sahabat Jabir. Jadi ada berapa sahabat ini? Ada 3. Ya, ada 3 sahabat yang meriwayatkan. Dari Jabir bin Samurah semoga Allah meridhoinya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, harus berhenti orang-orang yang mengangkat matanya ke atas ketika sholat. Jika tidak berhenti, maka tidak akan kembali mata mereka. Nasallallahu alaihi lana wa lakum jami'a wa li ahli baitina jami'a. Wa hadhihi al-ahadith, fi hadhihi al-ahadith an-nahy al-akid wal wa'id ash-shadid an rafi' al-basar ila as-sama'i fi as-salat. Wa qad nuqila al-ijma'u bin-nahy an dhalik. Di dalam hadis-hadis ini larangan keras, ancaman yang keras, larangan yang kuat dan ancaman yang keras dari terhadap larangan mengangkat mata melihat ke atas ketika sholat. Dan ini ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Ijma' itu artinya apa ya, kawan? Kesepakatan. Yukrahu an yaltafita al-musalli fi salatihi li ghairi haja. Dan makruh orang yang salat menoleh
tanpa ada keperluan. Lil hadits al-awwal, karena ada hadits yang pertama tadi, itu hadits Aisyah, bahwa itu adalah pencurian dalam salat. Id udhifa al-iltifat ila syaitan. Sebab dalam hadits Aisyah itu dinisbatkan menoleh itu kepada perbuatan syaitan atau godaan syaitan. Lianna fi inqita'an an mulahadati tawajjuh ila al-haq. Subhan. Sebab orang yang menoleh itu berarti memutus dari at-tawajjuh. Tawajjuh itu menghadap kepada al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa summiya fi'luhu dhalika ikhtilasa, dan dinamakan oleh Nabi perbuatan menoleh itu adalah mencuri. Wa huwa ma yu'khadhu salaban mukabarah. Ya, itu seorang yang mencuri karena sombong. Aw alladhi yukhtafu min ghairi ghalabah. Wa yahrubu walau ma'a mu'ayanatil malik lahu. Atau dia disambar, yakni disambar sama syaitan, atau seolah dia lari padahal dia melihat sedang berhadapan dengan Allah. An-nahib ya'khudhu biquwwah yu'khadhu biquwwah. Iya. Nahib itu, yakni istilah ikhtilas itu maknanya ada dua. Maknanya ada dua, yaitu pencuri dengan kekerasan. Apa maksudnya itu? Begal. Atau as-sariqu ya'khudhu fi khafiyah. Atau seorang pencuri yang mencuri dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itulah istilah untuk orang yang menoleh ketika sholat. Falamma kana syaitanu qad yushghil al-musalli an salatihi bil iltifat. Syaitan menggoda orang yang salat itu dengan menoleh, mengajak dia untuk menoleh ila syai'in ma bi ghairi hujjah, kepada sesuatu tanpa alasan. Yuqimuha, yang dijadikan dasar. Maka yang seperti ini asbahal mukhtalis, seperti seorang pencuri. Nah gitu ya, bayangkan ini orang lagi sholat tapi dia mencuri. Dan mencuri di situ maksudnya adalah apa? Menoleh dalam sholat. Wa summiya ikhtilasan taswiran liqubhi tilkal fi'lah, dan dinamakan mencuri atau begal sebagai gambaran buruknya perbuatan itu. Itu orang yang menoleh dalam salat. Li'anna al-musalli yuqbil alaihi rabb, sebab orang yang sedang salat Allah menghadapkan wajahnya kepada orang itu. Syaitan murtasidun lahu, sedangkan syaitan terus menggodanya. Yantadhiru fawad dzalika alaihi, menunggu saat dia ngelamun sedikit, maka diajak untuk menoleh. Fa idza iltafata igtanama syaitanul fursah, jika dia menoleh maka syaitan mendapatkan kesempatan. Fasalabahu tilkal halah, maka dia dirusak salatnya saat itu. Wala tabtul as-salatu bil iltifat, memang tidak batal salat dengan menoleh. Illa an yastadbira bi jumlatihi anil qiblah, kecuali kalau dia nolehnya itu sampai membelakangi kiblat. Iya. Begitu ya, ikhwah. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa jumhurul fuqaha ala anna al-iltifat la yufsid as-salat idza kana yasira. Mayoritas para ahli fikih mengatakan
menoleh ketika sholat tidak merusak sholat secara keseluruhan jika itu menoleh sedikit saja. Wa yukrahu aidan an yusalli ala syai'in yulhi, dan dimakruhkan orang sholat ya yusalli ala syai'in yulhi, menghadap sesuatu yang bikin dia bermain-main. Wallahi saya pernah lihat ada orang sholat sendirian sambil melihat game online, diletakkan di sajadahnya. Ini Allah musta'an. Kif hal? Itu lebih daripada pencuri, perampok itu. Ya kan? Bukan hanya matanya yang melihat game online itu, hatinya sudah enggak khusyuk lagi. Jadi bukan hanya begal, perampok top. Au fi makan fi suwar, atau dia sholat di situ ada gambar-gambar. Jadi dia melihat kepada gambar-gambar. Allah musta'an. Au ala sajjadah fiha suwar wa nuqush, atau dia melihat kepada sajadah yang di situ banyak ada gambar-gambar dan hiasan-hiasan. Sajadah antum termasuk ya kawan, karpet ini loh, terkena dengan kalimat ini. Ada khawatirnya nanti ada orang sholat melihat tempat sujud itu, karpet ini, ngitung berapa titik putih itu. Kama taqaddama fi ijma' aqtal musallin fi amakin salatihim, sebagaimana yang sudah dibahas, sholatnya, kesalahan orang sholat berkaitan dengan tempat. Makanya kita di zaman pandemi ini membawa sajadah untuk ini sajadah kecil untuk di kepala itu, untuk di dahi. Nah itu ya yang polos saja, gitu ya kawan. Untuk meminimalisir gangguan karpet. Ya, yang berwarna-warna atau gangguan dari karpet yang bercorak. Khaufa min naqsi al-khusyu', karena dikhawatirkan mengurangi kekhusyuan. Atau tark istiqbal qiblah, atau meninggalkan menghadap kiblat. Bi ba'dil badan, kepada sebagian badan. Gitu ya. Sudah terbit matahari nih, tapi masih lanjut kah? Hah? Baik. Taghmidul ainain fi shalat. Termasuk kesalahan orang salat adalah memejamkan mata. Memejamkan mata. Bahasa Jawanya apa? Merem. Bahasa Jawa itu singkat tapi padat, hemat. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainihi bis salat. Bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata ketika salat. Wa qad taqaddama annahu kana fi at-tashahhud yumi bi basari ila asbu'ihi fi ad-du'a. Dan sudah lewat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sudah lewat pembahasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat atau tasyahud itu mengarahkan pandangannya ke jari telunjuknya ketika berdoa, ketika tahiyat itu. Wala yujawizu basaruhu isyaratahu, dan pandangannya tidak melebihi kepada telunjuknya ketika isyarat.
Wa qala Fairuzabadi. Fairuzabadi ya ikhwan, seorang ulama ahli fikih dan ahli bahasa Arab. Dia ngarang buku kamus. Judulnya apa? Qomus. Karya Al-Fairuzabadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftahu 'ainahu al-mubarakah fi shalat. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka matanya yang penuh berkah itu ketika salat. Yani lam yakun yaghmidha. Tidak merem beliau kama yaf'aluhu ba'dul muta'abbidin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Jadi Nabi SAW ketika sholat tidak merem melihat ke tempat sujud. Wa dallat katsirun min al-ahdath ala annahu lam yakun yaghmidu 'ainayhi fi shalat mithlu madda yadahu fi salat al-kusuf liyatanawala al-unqud lamma ra'a al-jannah. Dan disebutkan dalam beberapa kondisi bahwa Nabi SAW tidak merem, tidak memejamkan matanya ketika sholat. Seperti waktu sholat gerhana, Nabi SAW maju ke depan, ya. Jadi ketika berdiri itu maju beberapa langkah, tangannya begini, ya, seperti mau mengambil buah anggur. Iya. Kenapa? Karena Nabi sedang melihat surga ketika salat gerhana. Wa kadzalika ru'yatuhu an-nar wa sahibatul hirra fiha. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana itu mundur ke belakang sedikit karena Nabi melihat neraka. Dan Nabi melihat wanita yang diazab di neraka sampai ususnya terburai karena dia menyiksa kucing. Jadi kucing itu diletakkan di kurungan, tidak dikasih makan dan minum, dan tidak dilepas sampai mati. Maka Nabi menyatakan bahwa wanita itu diazab gara-gara kucing yang dia bunuh dengan cara dikurung. Nah, di sini ya kawan, menunjukkan bahwa kata ulama, wanita itu yang masuk neraka itu tidak punya rahmat terhadap makhluk Allah, tidak punya sifat rahmah, tidak punya sifat sayang kepada makhluk. Ya, coba lihat ini ya kawan, hadis ini bahwa wanita bisa masuk neraka gara-gara kucing yang dia siksa dengan cara dikurung sampai mati. Apalagi menyakiti manusia, menyakiti hewan dengan cara dikurung, gak dikasih makan sampai mati, itu menjadi sebab murka Allah. Karena orang itu gak punya rahmah, bengis, tidak punya sifat sayang kepada makhluk Allah, apalagi terhadap manusia. Ya, itu lebih besar lagi dosanya. Wa hadithul mudafa'atu lil bahimah allati arada an tamurra baina yadayhi. Begitu pula hadis bahwa Nabi pernah waktu sholat itu tiba-tiba ada kambing mau lewat di depannya Nabi. Maka Nabi maju ke depan sampai nempel tembok, sehingga kambing itu lewat di mana? Di belakangnya Nabi, di belakang punggungnya Nabi SAW. Artinya kalau Nabi tidak melek, tentu nggak tahu. Berarti Nabi sholatnya selalu melek, tidak merem. Waradduhu al-ghulam al-jariyah. Begitu pula Nabi SAW pernah menghalangi ada budak
laki maupun perempuan yang mau lewat di depannya ketika sholat, dihalangi begini. Kalau merem ya nggak bisa, nggak ngelihat. Wa kadzalika ahadits salam. Begitu pula menjawab salam, orang yang mengucapkan salam sedangkan Nabi sedang sholat dengan cara bil isyarah, ya, dengan cara memberi isyarat dengan tangan. Ala man sallama alaihi, terhadap orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi salat, beliau sedang sholat. Fa innahu kana yushiru ila man yarahu. Wa Nabi memberi isyarat kepada orang yang melihatnya. Ila man yarahu. Ini Nabi jelas memberi isyarat kepada orang yang Nabi melihat, yakni orang itu melihat Nabi. Wa kadzalika hadits ta'arrud asy-syaitan lahu fa akhadahu fa khannaqahu. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah waktu salat gerhana juga Nabi begini ya, seperti mau mencekik. Selesai salat Nabi ditanya sahabat, kata beliau, aku tadi didatangi mas syaitan, jin. Maka aku cekik itu lehernya dan aku merasakan dinginnya air liurnya. Begitu ya, di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, aku minta kepada Allah agar diperlihatkan ini jin dan aku ikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi agar dijadikan mainan sama anak-anak Madinah. Tapi karena ada doanya Nabi Sulaiman jadi nggak bisa. Bagaimana doanya? Yaitu agar tidak diberikan kenikmatan bisa memperlihatkan jin dan lain sebagainya di hadapan orang banyak. Begitu ya, kawan. Kemudian kana dzalika ru'ya ain, jelas itu Nabi melihat dengan matanya. Fahadil ahadits wa ghairuha, dan hadis-hadis ini dan yang lainnya istafadu min majmu'iha bi annahu lam yakun yughmidu 'ainaihi fi shalat. Diambil faedah, semua hadis itu menunjukkan bahwa Nabi tidak merem ketika salat. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi karahati, para ulama berbeda pendapat tentang apakah itu makruh atau tidak. Fa karihahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad mengatakan makruh salat sambil merem. Wa qalu huwa fi'lul yahud, dan beliau mengatakan bahwa ini perbuatan orang Yahudi ketika beribadah itu merem. Wa bahu jama'atun wa lam yakrahu, sebagian ulama membolehkan merem, tidak makruh sama sekali. Wa qalu qad yakunu aqrabu ila tahsil al-khusyu', mereka berkata itu bisa lebih khusyuk, yang itu merupakan inti daripada salat. Tapi yang benar, kata beliau, kata penulis buku ini, in kana taftihul ain la yukhillul bil khusyu', jika membuka mata tidak mengurangi khusyuk itu lebih afdal. In kana yahul bainahu wa bainal khusyu' lama fi qiblatihi min az-zakhrafah at-tazwiq aw ghairihi mimma yushawwishu alayhi qiblah, fa hunalika la yukrahu al-taghmidu qat'an. Tapi apabila di depannya orang sholat itu mengganggu kekhusyuannya, misalnya apa? Ada hiasan bangunannya, tembok, ya, atau ada gambar-gambar yang mengganggu dia, maka saat itulah tidak dimakruhkan merem. Jadi boleh merem kalau di depannya ada yang mengganggu kekhusyuan. Wa qalu yakunu mana tadi? Wal qaul bi istihbab fi hadha al-hal aqrab ila usul asy-syara'. Iya. Dan pendapat yang mengatakan disunnahkan, mustahab merem dalam kondisi di depan dia ada pemandangan yang
mengganggu dia, mengganggu kekhusyuannya, ini adalah pendapat yang paling dekat dengan prinsip syariat dan maksud syariat, minal qawli bil karah, daripada pendapat yang mengatakan makruh. Begitulah ya kawan. Ada yang mau bertanya? Saat kita safar dan kita singgah di satu masjid untuk sholat fardu, terus di tengah-tengah kebetulan ada rombongan yang datang dan melakukan sholat jamaah, kita membatalkan sholat kita atau kita teruskan untuk ikut sholat jamaah? Teruskan. Berarti antum sholat sendiri ya? Ya teruskan. Jangan dibatali. Apalagi yang rombongan datang itu ashabus salat al-musri'ah, orang-orang yang sholatnya cepat. Sholat sendiri aja. Sering saya dapati ya di musola bandara itu, orang itu sholatnya susu-susu, padahal yang nggak telat, belum waktunya masuk pesawat. Bahkan ada yang sholatnya itu sebelum waktu adzan, 2 menit sebelum adzan. Saya bilang belum waktunya Pak. Mereka rada ragu-ragu gitu sholatnya. Ya, belum waktunya masuk adzan kan sudah sholat subuh. Kenapa susu-susu? Tergesa-gesa. Jadi kalau ya ini apa namanya, masuk pesawat itu masih 1 jam, masih ada waktu, atau setengah jam atau 45 menit. Sholat sunnah lah dulu. Sholat sunnah dulu, qobliyah, baru sholat wajib. Ya nggak usah panjang-panjang lah bacaan sholat wajibnya, Al-Falaq sama An-Nas saja. Begitu ya. Selesai sholat, dzikir sebentar, keluar, duduk di ruang tunggu, baru ada pengumuman masuk pesawat. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Kecuali kalau memang waktunya mepet, ya udah sholat wajib aja. Jadi jangan sholat sebelum waktu masuk, tidak sah sholatnya. Belum waktunya. Karena syarat sah sholat itu sudah masuk waktu. Berarti kita ini harus belajar itu. Bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang syarat-syarat sholat dan rukun dan kewajiban. Orang mengira yang penting sholat. Oh, tidak bisa begitu. Harus sudah masuk waktunya. Ada lagi yang mau tanya? Ketika kita posisi sholat sunnah dalam kondisi siri, lalu ada makmum. Ya memang sholat sunnah kan siri ya, akhi. Tapi ketika baru dapat 1 rakaat, ada makmum di belakang kita mengikuti di dalam posisi maghrib, bacaan kita jadi zahir atau terjib? Itu kalau nggak salah nanti akan dibahas itu. Bolehkah ta'addud al-jama'at fi masjidin wahid? Ada pembahasan itu. Bolehkah membuat sholat jamaah lebih dari sekali di satu masjid, di satu kali sholat, bagi masbuk ya? Yang rajih sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Biarkan itu yang sholat sunnah, biarkan dia sholat. Yang masbuk sholat sendiri aja. Nah, nanti kita lihat ya. Itu dibahas oleh penulis ini. Saya kalau posisi seperti antum,
Saya lagi sholat sunnah misalnya di masjid, ba'da maghrib. Tiba-tiba ada orang masbuk telat datang terus punggung saya dipukul sama dia. Terus dia sholat di samping saya. Apa yang saya lakukan? Saya miring saya jalan sebelah kiri. Saya menjauh dari dia. Biar dia tahu bahwa saya tidak mau dijadikan imam. Kaget saya. Dipukul punggung saya. Pok. Mana dalilnya ente mukul orang sholat? Mana dalilnya? Sembarangan aja orang sholat. Kalau misalnya ada dalilnya, bolehlah kita amalkan. Mana dalilnya? Ganggu orang sholat itu, bikin orang yang sholat itu noleh, berarti dia setan. Karena dia bikin orang sholat itu noleh gara-gara dipukul punggungnya. Dipikir salah apa saya? Noleh. Kok dipukul punggungnya? Antum sering gak lihat ya, kalau ada orang masbuk tiba-tiba nyupit punggungnya orang itu. Nah itu mana dalilnya? Ganggu orang sholat aja. Sholat sendiri-sendiri aja kalau udah telat. Kenapa? Karena keutamaan sholat jamaah 27 derajat itu hanya ada di jamaah yang pertama. Allahumma illa kecuali di masjid safar. Nah itu boleh bikin jamaah-jamaah lagi karena tidak ada imam rawatibnya. Kayak masjid di musola bandara itu nggak ada imam rawatib. Imamnya ya para penumpang itu. Maka boleh orang bikin jamaah-jamaah lagi karena musafir. Tapi kalau masjid mukim ada imam rawatib, la yusyra, tidak disyariatkan bikin jamaah lagi bagi yang telat. Makanya ada riwayat Anas bin Malik ketika menuju Masjid Nabawi, Nabi sudah selesai salat. Apa yang dilakukan oleh Anas? Maka beliau pulang ke rumah, salat di rumah. Dan ini hikmahnya ya ikhwan. Sebagai bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mereka punya kebiasaan tidak mau sholat berjamaah dengan selain kelompok mereka. Contohnya LDI. Orang LDI kan tidak mau kita imami. Jadi dia nunggu sholat selesai baru mereka sholat, masuk sholat berjamaah sendiri. Ini cirinya ahlul bid'ah. Bahkan itu di mana-mana. Ya. Itu mereka tidak mau Jumatan bersama kita. Jadi di mana mereka Jumatan? Bikin Jumatan sendiri di kamar. Ini karena di rig itu pengeboran minyak itu di tengah laut. Itu kita ngadakan Jumatan, ada satu ruangan disediakan di situ. Mereka nggak datang, mereka Jumatan sendiri di kamar bersama kelompoknya. Nah ini ciri mereka. Syiarnya ahlul bid'ah tidak mau berjamaah, sukanya nelat. Begitu ya. Ya cukup sampai di sini. Barakallah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.